Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GM semuanya, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Ajalatus Sibak ila Makarimil Akhlak. Alhamdulillah sudah di halaman 18 ya kalau nggak salah. Temanya tentang sholat. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Judulnya Al-Muhafadzatu 'ala Sholawat, menjaga salat lima waktu. Wa minal munjiati al-muhafadzatu 'ala sholawati wa 'alal jama'ati. Sebahagian dari hal yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat itu al-muhafadzatu, menjaga kepada salat-salat lima waktu, wa 'alal jama'ati, dan menjaga jamaah. Selain menjaga salat juga menjaga jamaah. Jamaah ada lima waktu karena sholatnya lima waktu. Beliau khususkan khususan jama'at al-isya'i wal fajri. Lebih-lebih lagi jamaah sholat isya dan sholat subuh. Ini penting banget. Untuk membedakan antara mukmin sejati dan orang munafik. Karena orang munafik katanya nggak mampu sholat isya berjamaah, nggak mampu sholat subuh. Jangan sampai kita seperti orang munafik. Al-Islamu dinul fadaili ya'muruka bil muhafadzati 'ala shalawatil khamsi. Islam itu agama yang memiliki banyak kelebihan. Ya amruka, memerintahkan, ya agama akan kamu bil muhafazati, untuk menjaga kepada salat-salat yang lima. Wal muhafazati alal jamaati, dan kepada menjaga atas jamaah. Agama Islam menyuruh kita menjaga salat juga menjaga salat jamaah. Kenapa? Agama menyuruh kita jaga salat li'anha a'dhamul wajibati, karena salat itu paling besarnya kewajiban, kewajiban utama. Wa awwalu ma tuhasabu alaihi, karena sungguhnya sholat itu awal mah yang engkau dihisap di atasnya mah. Karena sungguhnya sholat itu awal mah yang engkau dihisap di atasnya mah. Yang pertama ditanyakan kan katanya sholat nanti kan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as-sholatu minad dini bimanzilati ra'si minal jasadi. Bermula sholat dari agama itu dengan umpama kepala, dengan kedudukan kepala dari badan, perbandingannya. Agama itu luas, seperti badan manusia misalkan. Salat bagian dari agama, umpama kepala dari badan. Badan nggak ada kepala, aneh kan? Agama nggak ada salat, yang nggak bisa disebut agama. Karena badan tanpa kepala nggak disebut badan. Jenazah, mayat. Faman la sholata lahu la dina lahu. Maka barang siapa yang nggak ada salat baginya, dia nggak ada agama baginya. Nggak ada salat, maknanya nggak ada agama. Ini nggak ada fa. Biasanya jawab jawab syarat kalau jumlah ismiyah pakai fa. Faman la sholata lahu fala dina lahu. Tapi ini fa-nya ketinggalan. Orang siapa yang nggak ada sholat baginya, ini saya nggak ada agama. Makanya orang yang nggak sholat itu kan hukumnya dibunuh ya dalam mazhab Hanafi. Wafihi, dan dalamnya hadis Nabi, awaluma yuhasabu alaihi al-abdu as-salat. Bermula awal mah yang dihisap atasnya mah akan si hamba itu sholatnya. Awal ibadah yang diperiksa sholat. Fa in wujidat tamatan qubilat wasaira amali. Fa'in wujidat, maka jika didapati akan dianya sholat tamatan, dalam keadaan sempurna, tamatan kita hak. Fa'in wujidat, maka jika didapati akan dianya sholat dalam keadaan sempurna, kubilat, diterima akan dianya sholat, wasairo amalihi, bersama semua amalnya. Wasairo maful ma'ah. Kalau sholat kita sempurna, kubilat, diterima akan dianya sholat, wasairo amalihi, bersama semua amalnya yang lain. Wa in wujidat naqisotan, dan jika didapati akan dianya sholat dalam keadaan kurang, ruddat wasairo amalihi, ini saya ditolak akan dianya sholat bersama semua amalnya. Amalnya juga ditolak amal yang lain. Wafihi, dan dalam hadis Nabi juga, man taraka sholatan laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang meninggalkan ia akan sholat, dia menemui ia akan Allah
Padahal dianya Allah atasnya seseorang itu yang marah. Allah marah kepada orang yang nggak sholat. Dan sholat itu bukan untuk Allah, untuk kepentingan kita sendiri. Wa alaika bil musara'ati ilaiha fi awalil waktu. Maka wajib kepadamu, atau paling kurang sepantasnya. Fa alaika, maka sepantasnya bil musara'ati, dengan bersegera kepadanya sholat fi awalil waktu, pada awal waktu. Inilah kajian kita tasawuf ya. Tasawuf memang waktu sholat itu lebar, panjang ya. Ya sebelum asar ya duhur, sebelum maghrib ya asar. Tapi anjurannya segera melaksanakan sholat di awal waktu. Fa'alaika bil musara'ati ilaiha, maka hendaklah engkau dengan segera, dengan menyegerakan kepadanya sholat fi awalil waktu, di awal waktu. Bi ghayatis sururi, dengan penuh gayah, puncak, dengan puncak kegembiraan. Wal jazali, jazali juga gembira maknanya, cuma gembira secara khusus. Jazal maknanya gembira yang meluap, dengan penuh kegembiraan. Wal jazali, dengan kegembiraan yang meluap-luap, artinya dengan semangat yang tinggi, penuh antusias, senang. Maknanya jazali, kita melakukannya dengan semangat, senang, bahagia, pengen segera, kayak orang pengen ketemu kekasihnya kan, pengen segera. Eh, Wal huburi, huburi juga sama, gembira dalam hati, gembira dalam ketenangan atau sukacita batin, atau rasa bahagia yang mendalam. Mirip-mirip ini. Bighayati surudi, dengan penuh kegembiraan, kesenangan. Hubur juga bahagia, boleh. Bahagia kita melaksanakan sholat. Fa innaha as-silatul lati tasilu biha ila mujalasati rabbikal karimi. Karena sungguhnya sholat itu silah, itu penyambung, ya. Penyambung allati tasilu, yang engkau sampai dengannya sholat, dengannya silah, dan dengannya penyambung ila mujalasati rabbika, kepada mendekati Tuhanmu yang maha mulia. Bukan duduk bersama Tuhan, yang mendekati ya. Karena sungguhnya sholat itu silah, itu hubungan, penyambung. Alati, yang engkau sampai, tasilu, engkau sampai dengannya sholat, dengannya penyambung tadi, ila mujalasati rabbikal karim, kepada mendekati Tuhanmu yang maha mulia. Watata'arradu fiha limuhadasati, tata'arradu, dan engkau datangi dalamnya sholat, limuhadasati, bagi berbicara dengan Allah. Salat itu kan berbicara munajat. Wa nafahati fadlihil azim, dan engkau mendatangi dalamnya salat, limuhadasati, bagi berbicara dengannya, wa nafahati, dan bagi mendapatkan nafahat, bagi tiupan-tiupan karunia-Nya yang besar. Nafahat itu pemberian Allah. Nafahat itu adalah tiupan karunia Allah yang Allah curahkan ketika kita sholat secara batin. Dapat pemberian-pemberian karunia-Nya Allah yang besar, boleh. Kalau ta'lamu haqqal ilmi man tunaji man fatalta min sholatika. Maka jikalau engkau tahu, akan benar-benar tahu haqqal ilmi, maf'ul mutlak. Kalau ta'lamu, jikalau engkau tahu haqqal ilmi, akan benar-benar tahu man tunaji. Siapa itu yang engkau munajah? Siapa itu yang engkau ajak bicara dalam sholatmu? Man fatalta, niscaya engkau tidak akan lepas dari sholatmu. Kita nggak akan pernah mau meninggalkan sholat. Kalau tahu dalam sholat kita berbicara dengan siapa. Wa alam, ketahui olehmu, anna min alamatil munafiqi annahu yusalli wa huwa kaslanu. Ketahui olehmu bahwa sungguh sebahagian dari tanda-tanda orang munafik itu, bahwa sungguhnya orang munafik itu sholat dia, padahal dia itu malas. Sholat tapi malas. Jangan sampai kita malas, nanti mirip orang munafik. Wa yunfiku wa yatasaddaqu wa huwa karihun. Berinfak ia, yunfiku berinfak ia. Orang munafik tetap infak, wa yatasaddaqu bersedekah ya, wa huwa karihun, padahal dia itu yang benci. Dia nggak suka tapi memaksa dirinya supaya jangan dicap sebagai orang munafik, padahal dia munafik. Wa ya'malu a'malan sholihatan lakinnahu mura'i, dan berbuat dianya orang munafik akan amal-amal yang soleh, tetapinya orang munafik itu mura'i, pamer dia. Kalau berbuat apa-apa selalu pencitraan. Itu tujuannya untuk membebaskan dirinya dari dituduh munafik. Wala yadhkurullaha illa qalilan,
Nah, dan tidak mengingat ia, tidak menyebut ia akan Allah kecuali sedikit. Zikirnya berat banget. Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Ini ayat Quran kayaknya. Satu. Nggak ada cerita ya. Surat Taubah. Wala ya'tuna sholata dan tidak mendatangi oleh mereka akan sholat illa wa hum kusala. Kecuali padahal mereka itu dalam keadaan malas. Wala yunfiquna illa wa hum karihun. Dan tidak berinfaklah mereka kecuali padahal mereka itu dalam keadaan benci. Memaksakan diri untuk infak. Ketika Nabi bikin pengumuman butuh bantuan untuk peperangan, mereka bantu juga. Cuma mereka melakukannya dengan cara berat banget. Nah, Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang munafik itu mereka berusaha menipu Allah. Bahwa khadi'un padahal Allah juga menipu mereka. Allah menipu mereka, Allah membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Bila mereka bangun untuk sholat, bangunlah mereka dalam keadaan malas. Yura'unan nasa. Pamer mereka kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak mengingat oleh mereka akan Allah kecuali sedikit. Jadi apa yang beliau katakan di atas sesuai dengan firman Allah. Wa fil hadisi anhu dan dalam hadis darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Marartu lailatan usriyabi. Aku berpapasan pada malam yang aku diisrakan. Marartu lailatan usriyabi. Aku melewati pada malam yang diisrakan aku. Ala qaumin di atas satu kaum. Turdakhu ru'usahum bil hijarati. Turdakhu. Dibenturkan. Ya. Yang dibenturkan akan kepala mereka dengan batu. Kullama rudikhat. Setiap kali dipecahkan akan dianya kepala. Adat kembali ianya kepala. Jadi kepalanya dibenturkan, dilempar batu. Hancur, kemudian balik lagi. Dalam ini gambaran tentang neraka-neraka kan semua begitu kan. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit penghuni neraka terkelupas, Allah ganti dengan kulit baru agar mereka merasakan azab. Nah, jadi setiap kali diremukkan akan dianya kepala, ada kembali ia ke makanan sebagaimana mah yang ada ianya kepala. La yufattaru anhum min dzalika syai'un. Tidak ditunda, yufattar tidak dikendorkan. Nah, bagaimana maknanya? Tidak dikendorkan, tidak ditundakan dari mereka dari demikian akan sesuatu. Artinya selalu begitu, dipecahkan, hancur, jadi lagi, dipecahkan lagi. Kultu aku berkata, kata Nabi, ya Jibril, wahai Jibril, man haulai, siapa itu mereka? Kok seperti itu? Qala, Jibril berkata, alladzina tatasaqalu ru'usuhum anis salah. Mereka itulah orang-orang tatasaqalu yang beratlah kepala mereka dari sholat. Susah banget bangun tidur untuk sholat. Atau susah berberat badannya, kepalanya untuk melakukan rukuk dan sujud. Alhamdulillah. Wa'alam anna tarka sholatil jama'ati min alamatin nifaqi. Ketahui olehmu bahwa sungguh meninggalkan sholat jamaah itu sebahagian dari tanda kemunafikan. Qala Abdullah ibnu Mas'ud. Berkatalah oleh Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud berkata, Laqad ra'aituna. Sungguh aku lihat akan diri kami. Laqad ra'aituna. Sungguh aku lihat akan diri kami. Maknanya, aku melihat keadaan kami dulu bersama Rasulullah. Ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Ma yatakhallafu tidak tertinggal darinya sholat jamaah. Tidak tertinggal dari sholat jamaah kecuali orang munafik. Ma'lumun nifaqi yang maklum kemunafikannya. Orang yang nggak mau sholat jamaah pada masa kami dulu, kata Ibnu Mas'ud, hanya orang munafik yang sudah terkenal kemunafikannya. Itulah orang yang nggak mau sholat jamaah. Yang lain pada mau. Wahamul jama'ati jama'atul isya'i wal fajri. Bermula paling pentingnya jamaah itulah jamaah Isya dan Fajar. Itu paling penting. Fil hadisi dalam hadis anhu darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, Asqalu salatin alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri. Bermula paling beratnya salat terhadap orang munafik itu salat Isya dan salat Fajar, salat subuh. Lau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan ala rukabi.
Lau ya'lamuna, jikalau mereka tahu akan apa yang ada dalam keduanya, salat Isya dan Fajar, la atauha, sungguh mereka datangi akan keduanya dua salat, walau habuan, sekalipun dalam keadaan merangkak. Habayah bu habuan merangkak ala rukabi atas lutut-lututnya. Cuma karena mereka nggak tahu apa kandungan dalam jamaah Isya dan Fajar, mereka nggak mau datang. Kalau tahu mereka akan datang dalam keadaan merangkak. Masya Allah. Sampai di sini pendek-pendek aja. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.